Halo semuanya, perkenalkan aku Alif Lutfi Prasetyo dengan nomor NIM akhir 392 dari kelas PJJA. Pada kesempatan kali ini aku akan buat video terkait responsi praktikum penginderaan jarak jauh, yang mana pada video kali ini membahas dari modul 1 hingga modul 4. Praktikum penginderaan jarak jauh ini terbagi menjadi 4 modul. Yang modul pertama ini membahas interface remote sensing, modul kedua membahas koreksi radiometri, modul ketiga membahas koreksi geometri, dan modul terakhir yaitu modul 4 membahas terkait suhu permukaan laut. Pada modul 1 kita mempelajari apa itu terkait remote sensing atau penginderaan jarak jauh, yang mana remote sensing atau penginderaan jarak jauh merupakan ilmu pengetahuan untuk mengetahui suatu objek dari jarak tertentu tanpa kontak atau menyentuh langsung objek tersebut. Yang mana modul ini mempelajari terkait jenis-jenis citra, yang mana citra dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto ini merupakan citra yang dihasilkan oleh kamera fotografi di permukaan bumi atau sensor optik yang merekam cahaya yang dipantulkan oleh objek atau benda pada permukaan bumi. Sedangkan untuk citra non-foto adalah citra yang dihasilkan oleh sensor selain kamera fotografi atau sensor optik seperti sensor radar atau sensor sonar. Pada modul 1 ini kita diberitahu terkait download citra, penggabungan band, dan reading data value. Pengelolaan metode pada modul ini menggunakan software QGIS untuk penggabungan band dan reading data value, dan web USGS untuk menurut citra. Untuk step-stepnya, yang step pertama dilakukan download citra, yang mana memilih wilayah yang akan kita olah melalui web USGS. Selanjutnya kita buka software QGIS dan input hasil download citra yang sudah kita download untuk dilakukan penggabungan citra dan reading data value. Setelah sudah dilakukan penggabungan dan reading data value, kita simpan dan dilakukan analisis terkait hasil olah data tersebut. Penggabungan citra sendiri merupakan proses yang menggabungkan beberapa citra menjadi satu citra tunggal untuk meningkatkan informasi yang tersedia atau menghasilkan informasi baru yang tidak bisa diperoleh dari setiap citra secara individu. Tujuan dari penggabungan tersebut adalah untuk menggabungkan keunggulan dari citra-citra yang berbeda dalam hal resolusi spasial, spektral, temporal, dan sistem seperti optik dan SAR untuk menciptakan citra baru yang lebih informatif. Sedangkan untuk reading data value yaitu sebagai proses membaca atau mengekstrak nilai-nilai piksel dari citra digital yang dihasilkan oleh sensor penginderaan jarak jauh. Dengan membaca nilai-nilai piksel tersebut, kita bisa mengidentifikasi pola, tren, atau anomali dalam peta yang kemudian bisa digunakan untuk tujuan analisis. Selanjutnya pada modul 2 yang membahas terkait koreksi radiometri, yang mana pada modul ini kita membahas nilai atmosfer, koreksi radiometri, dan penyesuaian histogram. Koreksi radiometri sendiri adalah tahap esensial dalam pengolahan data citra satelit dan pengukuran radiometrik. Proses koreksi radiometrik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas piksel serta melakukan koreksi geometrik untuk mengurangi kesalahan geometrik pada citra satelit tersebut. Koreksi radiometrik ini memiliki beberapa keunggulan penting dalam pengolahan data citra satelit. Salah satunya adalah peningkatan akurasi data dengan mengurangi distorsi dan kesalahan disebabkan oleh faktor-faktor seperti atmosfer, topografi, dan kondisi pencahayaan yang berbeda. Koreksi radiometri juga memiliki beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan saat penerapannya. Salah satunya adalah kompleksitas prosesnya yang sering memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik citra satelit dan teknik pemrosesan yang rumit. Pengelolaan metode pada modul 2 ini menggunakan software QGIS juga untuk memeriksa nilai atmosfer dan melakukan penyesuaian dan pengecekan histogram, dan menggunakan web USGS untuk mendownload data citra. Pertama-tama dilakukan download data citra dengan memilih wilayah yang akan kita olah melalui web USGS. Selanjutnya kita buka software QGIS dan input hasil download citra yang sudah kita download untuk dilakukan koreksi nilai atmosfer dan penyesuaian histogram. Selanjutnya, setelah sudah kita dapat semua hasil histogram, lalu disimpan dalam format PNG dan dilakukan analisis. Penyesuaian histogram sendiri ini merupakan metode yang umum digunakan dalam koreksi radiometri.
yang mana metode ini digunakan untuk mengurangi efek hamburan atmosfer pada citra. Penyesuaian histogram ini dilakukan dengan cara melakukan komputasi histogram sehingga menghasilkan representasi nilai data numerik citra yang lebih baik. Setelah dilakukannya koreksi trigonometri, hasil sebelum dikoreksi dan sesudah dikoreksi menunjukkan seberapa besar nilai kesalahan pada hasil citra sebelum dikoreksi. Band citra yang sudah dikoreksi dan belum dikoreksi akan terlihat perbedaannya dari bentuk grafik histogram dan nilai maksimum dan minimum yang tertera. Selanjutnya modul 3 yaitu membahas terkait koreksi geometri, yang mana koreksi geometri ini adalah proses penyesuaian posisi citra dengan memetakan titik-titik tertentu pada citra ke titik-titik yang sama di permukaan bumi atau peta. Tujuan tersebut untuk mengurangi kesalahan pada posisi setiap piksel pada citra terhadap objek di permukaan bumi. Koreksi geometri ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti pemetaan, desain grafis, fotogrametri, dan teknik lainnya. Secara umum, koreksi geometri ini merujuk pada rangkaian teknik yang digunakan untuk memperbaiki distorsi geometris pada gambar model atau citra. Selanjutnya, metode pada modul ini dilakukan pemeriksaan citra, wrap atau reprojection, dan overlay citra atau penggabungan. Pertama-tama, dalam proses koreksi geometri ini, langkah penting yang diperlukan adalah memeriksa citra agar memastikan akurasi sesuai dengan lokasinya. Citra yang digunakan awalnya memiliki proyeksi koordinat yang kita pilih. Namun, untuk memastikan akurasi spasialnya perlu dilakukan koreksi geometri guna mengatasi distorsi yang mungkin timbul. Proses koreksi geometri ini bertujuan untuk memperbaiki bentuk dan posisi objek dalam citra sehingga mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan dan lebih baik. Oleh karena itu, perlu untuk merubah proyeksi citra agar lebih sesuai dengan wilayah yang diteliti, sehingga citra bisa menampilkan objek-objek di permukaan bumi dengan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya dilakukan reproyeksi, yang mana bertujuan untuk menyesuaikan posisi peta sesuai dengan koordinat di muka bumi. Pada pengamatan jarak jauh ini, citra sering direkam dalam sistem proyeksi tertentu, seperti dalam UTM atau Lambert Conformal Conic yang bisa menghasilkan berbagai CRS, yaitu Coordinate Reference System. Akan tetapi, mungkin proyeksi koordinatnya tidak akurat dengan proyeksi koordinat di muka bumi. Oleh karena itu, kita bisa mengubahnya menjadi lebih akurat dengan cara proyeksi citra. Selanjutnya, step overlay, yang mana penggabungan citra secara sederhana, yang disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Tujuan dari proses penggabungan ini yaitu bisa memvisualisasikan dan menganalisis interaksi antara berbagai fitur spasial yang ada di setiap lapisan. Selanjutnya modul terakhir, yaitu modul 4 yang membahas terkait suhu permukaan laut, yang mana SPL atau suhu permukaan laut ini merupakan faktor kunci dalam mempengaruhi ekosistem laut dan pola iklim. Kondisi SPL umumnya bervariasi tergantung pada lokasi geografisnya. SPL memainkan peran vital dalam prediksi cuaca, peramalan kondisi laut, dan fluktuasi atmosfer laut yang mendukung prediksi iklim baik jangka pendek maupun panjang. Pada praktikum kali ini menggunakan citra satelit Aquamodis. Aquamodis sendiri merupakan salah satu instrumen yang menggunakan untuk pemantauan bumi yang memberikan informasi mengenai berbagai parameter lingkungan termasuk suhu permukaan laut, klorofil A, aerosol, dan awan. Citra dari satelit Aquamodis ini bisa diakses secara bebas melalui web Ocean Color yang mana diproduksi oleh NASA. Citra satelit Aquamodis ini memiliki cakupan global dan mengumpulkan data secara berkala setiap hari. Hal ini memungkinkan pemantauan terus-menerus dari perubahan di atmosfer laut. Selanjutnya, pada modul 4 ini dilakukan metode penampilan citra suhu permukaan laut level 2 dan analisa spasial suhu permukaan laut. Pertama-tama dilakukan download citra SPL melalui web Ocean Color. Kedua, dilakukan koreksi nilai awan di software CDAS. Setelah itu dilakukan cropping citra dengan menggunakan tool raster crop, dan setelah cropping kita akan menampilkan data SPL agar memperjelas tampilan keterangan citra SPL yang kita peroleh setelah olah data. Selanjutnya dilakukan analisis SPL yang sudah kita olah untuk mempresentasikan hasil olah data SPL.
Ya, sekian dari video yang sudah saya buat untuk responsi penginderaan jarak jauh. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.